Halo semuanya, oke, jadi beberapa minggu yang lalu, gue sempat membuat sebuah polling di kolom komunitas YouTube untuk menentukan manakah film animasi buatan Indonesia yang cocok untuk dijadikan pembahasan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan negara kita. Nah, terdapat dua film animasi yang sudah gue tentukan untuk dijadikan pembahasan tersebut, yaitu Battle of Surabaya dan juga Night Race. Dari kedua pilihan ini, film Battle of Surabaya bakal menjadi pembahasan utama pada Hari Kemerdekaan kita. Nah, meskipun film Battle of Surabaya berhasil memenangkan polling, tapi tenang aja, untuk film Chris Knight juga bakal gue buatkan pembahasannya. Jadi pada video kali ini, gue akan membuat pembahasan dari salah satu film animasi buatan Indonesia yang berjudul Night Race. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Night Race merupakan salah satu film animasi yang berasal dari negara Indonesia dan disutradarai oleh William Fajito dan juga Antonius, serta diisi oleh jajaran orang ternama seperti Chika Jessica, Stella Cornelia, Kaesang, dan tentunya satu sosok yang menjadi orang penting dalam pembuatan film ini, yaitu Om Deddy Corbuzier. Nah, menurut salah satu cuplikan dari acara Hitam Putih, alasan kenapa Om Deddy ingin membuat film animasi ini adalah karena beliau sadar bahwa negara kita masih belum memiliki jajaran animasi yang dapat menginspirasi anak bangsa. Maka dari itu, beliau dengan sukarela mengeluarkan dana sebesar 18 miliar dalam pembuatan film animasi ini dan berharap bahwa film ini dapat memotivasi para generasi baru untuk terus berkarya dalam mengembangkan dunia animasi di negara kita. Nah, dengan ambisi yang sebesar ini, lalu bagaimanakah hasil dari film ini sendiri? Apakah kualitasnya setara dengan budget yang dikeluarkan? Well, mari kita bahas. Nah, film Night Race sendiri menceritakan seorang bocah yang bernama Bayu, di mana Bayu ini memiliki keinginan untuk menjadi seorang pahlawan super atau superhero, dan keinginannya ini pun akhirnya mulai terwujud ketika ia menemukan sebuah keris sakti yang membuatnya dapat berubah menjadi kesatria macan. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, Bayu juga telah melepaskan sesosok makhluk jahat yang ingin menguasai dunia yang bernama Asura. Dengan ditemani kakak sepupunya yang bernama Rani dan seekor monyet pembuat keris yang bernama Empu, mereka bertiga pun melakukan perjalanan untuk bisa menemukan cara agar bisa mengalahkan sang iblis jahat Asura. Nah, kalau melihat dari segi premis, menurut gua ini merupakan film animasi dengan premis yang sangat menarik. Apalagi kalau misalnya kita mengingat bahwa ini merupakan film animasi Indonesia pertama yang berani membawa tema seperti ini. Belum ada animasi Indonesia pada era itu yang mau mengangkat tema fantasi dengan cerita yang seserius ini. Kebanyakan animasi-animasi pada era itu lebih mencondong ke arah slice of life atau komedi. Palingan ya, film animasi lainnya yang berani membawa cerita seserius ini adalah Battle of Surabaya yang sebelumnya sudah sempat gue bahas. Nah, selain dari premisnya, satu hal lagi yang mau gue singgung dari aspek ini adalah dari salah satu konsep yang dibawakan oleh animasi ini yang ternyata terinspirasi dari salah satu kartun series dari barat yang berjudul Ben 10. Yes, kalian nggak salah dengar. Menurut pernyataan Om Deddy Corbuzier di acara Hitam Putih, beliau menyebutkan bahwa film ini merupakan Ben 10 versi Indonesia. Kita punya superhero dari luar, tapi kita nggak punya superhero. Kita nggak punya Ben 10 dari Indonesia. Betul. Nah, kita bikin Ben 10 dari Indonesia dengan kualitas lebih bagus dibandingkan Ben 10. Apa yang dimaksud oleh Om Deddy ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh sang karakter utama kita yang dapat berubah bentuk menjadi berbagai kesatria hewan. Nah, ada beberapa isu dari konsep ini. Pertama adalah dari pernyataan Om Deddy yang menyebutkan bahwa ini lebih bagus daripada Ben 10, yang mana jelas ini merupakan pernyataan yang dilebih-lebihkan. Yang kedua adalah ini merupakan Ben 10 pertama di Indonesia, yang mana jelas ini juga salah karena sebelumnya kita sudah punya Ben 7 yang sebenarnya jauh lebih ampas sih. Dan yang ketiga adalah konsep dari kekuatan yang mirip Ben 10 ini sebenarnya nggak begitu ditunjukkan dalam film ini. Yes, memang sang karakter utama kita dapat berubah menjadi kesatria hewan, cuman ya sayangnya di sepanjang film ini ia hanya baru bisa berubah menjadi satu kesatria saja. Untuk bisa berubah menjadi kesatria yang lainnya, ia harus menemukan berbagai potongan lain dari keris yang ia bawa. Tapi sayangnya, pada film ini, ia masih belum bisa menemukan potongan-potongan tersebut. Nah, satu hal terakhir yang gue permasalahkan dari aspek ini adalah dari judul film ini yang menurut gue terasa agak awkward aja gitu. Gue nggak tahu apakah ini merupakan penggunaan kata bahasa Inggris yang benar dalam menyebutkan kata kesatria keris. Cuman kalau misalnya iya, well, gue bakal tetap merasa nggak nyaman aja gitu dalam menyebutkan judul film ini. Harusnya film ini berjudul Chris Knight nggak sih daripada Night Race? Kayak rasanya kata Chris Knight itu lebih enak dan lebih keren aja gitu untuk didengar ataupun diucapkan. Tapi ya entahlah, ini sebenarnya permasalahan yang nggak begitu besar, jadi kita lanjut aja.
Nah, untuk aspek jalan cerita, gue harus memberikan apresiasi kepada film ini yang berhasil memberikan cerita yang kagak berantakan. Menurut gue pribadi, cerita dari film ini terbilang cukup rapih dan hampir kagak ada plot hole sama sekali ataupun hal-hal yang kagak jelas lainnya yang cukup sering ada di cerita-cerita fiksi yang ada di Indonesia. Setiap adegan atau momen pada film ini pasti memiliki tujuannya tersendiri. Kalaupun ada beberapa momen yang tidak ada penjelasannya, palingan momen-momen tersebut merupakan bagian dari setup untuk sequel dari film ini yang kayaknya kagak akan pernah ada. Seperti contohnya adalah bagaimana bisa ibunya Bayu memiliki salah satu dari ketujuh potongan keris. Nah, hal lain yang gue suka dari aspek cerita ini adalah bagaimana mereka membuat film ini hanya sebagai setup saja dan bukannya sebuah cerita keseluruhan. Apa yang gue maksud di sini adalah mereka tidak menceritakan bagaimana Bayu bisa menemukan ketujuh potongan keris. Enggak, mereka justru hanya menceritakan bagaimana Bayu berusaha mencari peta untuk bisa mencari potongan-potongan tersebut. Menurut gue ini merupakan keputusan yang sangat bijak karena kalau andaikan mereka langsung memfokuskan cerita ini kepada Bayu yang berusaha mencari potongan-potongan tersebut dan berhasil mengalahkan Asura pada akhir cerita, rasanya ini bakal menjadi cerita yang sangat terburu-buru dan tidak matang. Bakal ada banyak sekali momen yang tidak dijelaskan, yang mana ini pastinya bakal membuat cerita menjadi sangat berantakan. Palingan satu-satunya masalah dari aspek ini adalah dari pacing ceritanya yang terbilang gak begitu bagus. Terkadang terasa cepat, terkadang terasa lama banget. Apalagi di bagian climax cerita, yang menurut gua itu bener-bener terasa banget sih masalah di pacing ceritanya. Nah, untuk penggambaran karakter, kita mulai dulu dari sisi protagonis. Untuk sang karakter utama kita, yaitu Bayu, gue suka banget dengan pemilihan karakter Bayu di film ini yang digambarkan sebagai seorang bocah kecil. Hal ini dikarenakan film ini hanya menjelaskan bahwa Bayu ini hanya merupakan seorang bocah yang ingin menjadi pahlawan dikarenakan ia terinspirasi oleh buku-buku komik yang menceritakan superhero. Ini merupakan sebuah motivasi yang sangat bagus untuk sekelas karakter yang digambarkan sebagai seorang anak kecil. Motifnya sendiri nggak terlalu kompleks dan cukup simple. Selain itu, hal lain yang gue suka dari karakternya ini adalah bagaimana mereka membuat karakter Bayu tidak terkesan satu dimensi saja. Apa yang gue maksud di sini adalah karakter Bayu ini tidak hanya digambarkan sebagai seorang bocah yang selalu berani dalam menghadapi musuhnya. Enggak, karakternya ini juga digambarkan memiliki rasa takut, rasa penyesalan, putus asa, hingga bahkan rasa iba terhadap musuhnya. Di awal film, kita bisa melihat karakternya ini sangat berani ketika diganggu oleh bocah-bocah pengganggu. Tapi ketika ia sadar bahwa ia telah melepaskan Asura dan membuat ayahnya menjadi batu, Bayu sempat merasa putus asa dan ketakutan. Lalu di akhir film, ia sempat merasa menyesal karena telah mengalahkan Nahwara, karena Bayu merasa bahwa Nahwara sebenarnya merupakan manusia yang sama seperti dirinya, hanya saja dikendalikan oleh iblis Asura. Ini merupakan penulisan karakter yang sangat baik, dan gue sangat mengapresiasi buat siapapun yang menulis karakternya ini. Nah, untuk karakter sampingan dari protagonis, kita memiliki kakak sepupunya Bayu yang bernama Rani. Nah, awalnya, gue mengira kalau karakternya ini bakal menjadi moral compass atau penuntun bagi Bayu selama di perjalanan mereka. Tapi sayangnya, kehadiran Rani pada film ini hanya sebagai pendamping Bayu dalam menggapai tujuannya, dan ia kurang begitu memberikan impact yang besar terhadap perkembangan karakter Bayu. Satu-satunya hal yang menarik dari karakter Rani ini adalah perannya sendiri yang sebenarnya mirip banget sama karakter Gwen dari serial Ben 10. Mereka berdua sama-sama merupakan sepupu dari karakter utama, dan film ini sempat memberikan kita sebuah petunjuk bahwa sepertinya Rani bakal bisa menggunakan kemampuan sihir di cerita kedepannya nanti. Nah, karakter selanjutnya adalah si monyet empu. Jujur aja, gue kurang begitu tertarik sama karakternya ini, meskipun di dalam cerita, ia memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing Bayu, serta ia merupakan karakter yang memberikan banyak sekali penjelasan untuk lore dari film ini. Karakter berikutnya adalah bocah pencuri yang bernama Yuda, yang mana pada pertengahan film, kita ditunjukkan bahwa ternyata Yuda ini merupakan anak dari penempa besi yang selama ini dicari oleh empu. Menurut gue, karakternya ini kurang begitu bersinar, dikarenakan ia hanya muncul pada pertengahan akhir film. Beberapa hal unik yang bisa gue lihat dari karakternya ini adalah dari kemampuannya yang dapat mengendalikan gravitasi, sifatnya yang sangat tengil namun seru untuk dilihat, dan juga perannya di sini yang sepertinya sangat mirip dengan karakter Kevin dari serial Ben 10. Entah apa cuman gue doang, tapi gue merasa bahwa film ini sepertinya berusaha membangun hubungan antara Yuda dan Rani untuk bisa memiliki hubungan yang romantis di cerita kedepannya. Ya sama seperti hubungan Gwen dan Kevin lah gitu. Meskipun ya hal ini kemungkinan gak bakal bisa terjadi karena ya film ini ditunjukkan untuk anak-anak kecil. Nah, karakter yang terakhir
yang sebenarnya merupakan karakter yang sama, cuman dikarenakan wujud dan penyuaranya berbeda, jadi gue pisahkan saja, yaitu Bayu versi menjadi macan. Menurut gue karakternya ini bener-bener bagus banget. Peran Om Deddy sebagai penyuara dari karakternya ini hampir mendekati sempurna. Karakternya yang digambarkan sebagai sosok kesatria gagah, namun memiliki sifat yang kekanak-kanakan, berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh Om Deddy, hingga membuat gue menjadi teringat dengan superhero Shazam. Sumpah, setiap kali gue mendengar karakter ini berbicara, gue selalu membayangkan Om Deddy cuman versi remajanya. Gue lumayan kagum sih bagaimana Om Deddy bisa mengeluarkan suaranya yang khas, namun memiliki vibe layaknya seorang anak-anak. Nah, untuk sisi antagonis, kita mempunyai dua karakter, yaitu Asura dan juga Nahwara. Meskipun film ini menjelaskan bahwa Asura merupakan antagonis utama yang paling mengancam, tapi sayangnya kehadirannya pada film ini kurang begitu membekas. Pada awal kemunculannya, ia memang memberikan sebuah teror yang bahkan dapat menghancurkan mental dari sang karakter utama kita. Tapi setelah itu, karakternya berubah menjadi tipikal villain boss yang kerjanya hanya duduk di singgasananya saja dan tidak memberikan ancaman yang sama seperti di awal kemunculannya. Nah, tapi untungnya, karakter antagonis yang satunya lagi, yaitu Nahwara, malah bisa memberikan impresi yang sangat membekas dan sekaligus merupakan salah satu faktor utama yang membuat gue cukup tertarik pada film ini. Karakter Nahwara digambarkan sebagai tangan kanannya Asura yang memiliki sifat yang terbilang humoris dan sekaligus cukup licik. Di awal kemunculannya saja, kita sudah sempat ditunjukkan bahwa Nahwara sudah memiliki niatan untuk berkhianat kepada tuannya sendiri. Hal ini jelas memberikan lapisan tambahan kepada karakternya dan membuatnya tidak hanya sekedar tangan kanan dari sang villain utama. Belum lagi dengan desain karakternya yang terinspirasi dari tokoh pewayangan Indonesia, membuat karakternya ini menjadi semakin menarik lagi. Bahkan rasanya karakter Nahwara ini terasa lebih cocok untuk dijadikan villain utama dari cerita ini. Palingan satu-satunya isu yang gue miliki dari karakter ini adalah dari penyuaranya yang sebenarnya udah pas banget sih. Cuman gue berharap bahwa beliau ini dapat memberikan impresi yang membuat karakternya menjadi terkesan lebih mengintimidasi lagi dengan berbagi kelicikannya. Ya, sebenarnya masalah ini lebih ke aspek penulisan sih ketimbang penyuaranya. Nah, aspek lain yang mau gue singgung dari film ini adalah dari penggunaan sound atau scoring, penulisan dialog, gaya animasi, dan desain karakter. Untuk scoring, film ini berhasil menghadirkan berbagai background yang sangat-sangat bagus. Bahkan kalau harus dibandingkan dengan film animasi yang sebelumnya sudah sempat gue bahas, rasanya film Night Chris memiliki jajaran sound yang lebih apik. Gak cuma suaranya yang bagus, namun penempatannya juga terbilang sangat pas dan bisa dikatakan sempurna. Mungkin gue bisa katakan bahwa aspek inilah yang paling bagus yang dimiliki oleh film ini. Untuk penulisan dialog, gue merasa bahwa dialog antar karakter yang digunakan oleh film ini terbilang sangat baku dan formal. Hal ini sebenarnya cukup wajar sih, mengingat bahwa film ini memang ditunjukkan untuk anak-anak kecil. Beda halnya dengan Battle of Surabaya, yang mana target audiensnya pastinya merupakan anak-anak muda atau remaja. Jadinya dialog yang digunakan oleh film itu terkesan gak begitu baku dan lebih bebas aja gitu. Entah apa cuman gue doang, tapi gue ngerasa bahwa dialog dari film Night Chris ini terkesan seperti acara laptop si Unyil. Kayak sumpah, suara si Bayu ini bener-bener mirip banget gitu sama karakter si Unyil. Kalian ngerasa juga gak sih? Apa cuman gue doang gitu? Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, aspek terakhir yang mau gue singgung dan kayaknya ini bakal menjadi yang paling men-trigger adalah dari animasi dan juga desain karakternya. Ada beberapa pergerakan karakter yang terkesan agak aneh, namun untuk animasi di adegan pertarungan ini lain cerita. Menurut gue, animasi pada setiap momen pertarungan itu terbilang cukup bagus, terutama ketika mereka berusaha menampilkan adegan pertarungan yang seperti menggunakan teknik one shot, itu bener-bener kreatif banget. Nah, tapi untuk desain karakternya, oh boy, gue mungkin bakal langsung mengatakan bahwa desain karakter pada film ini, terutama pada desain manusianya, itu bener-bener kurang banget. Like, seriously, gue merasa bahwa desain-desain karakter manusia pada film ini terlihat agak aneh, terutama pada desain karakter Bayu yang gimana ya? Ya, lu bisa lihat aja sendiri lah gitu. Ini gaya rambut apa anjir? Udah gitu, desain wajah dari karakternya ini tuh bener-bener enggak banget. Apalagi ketika Bayu sedang menghadap ke audiens dengan matanya yang terbuka. Sumpah gue merasa nggak enak aja gitu. Kayak rasanya nih karakter bisa melihat ke dalam jiwa gue. Tapi ya walaupun desain karakter manusianya nggak begitu bagus, tapi tuh desain karakter lain selain manusia masih terbilang cukup oke, dan ada juga yang luar biasa bagus. Untuk desain karakter Bayu versi macan, menurut gue lumayan bagus, meskipun ya desainnya agak mirip dengan maskotnya Cheetos, tapi ya masih bisa diterima lah. Namun untuk desain dari kedua antagonis, menurut gue ini juaranya sih. Like seriously, desain mereka bener-bener luar biasa banget, terutama karakternya Nahwara yang udah gue jelaskan sebelumnya seberapa bagus karakternya dalam segi penulisan dan juga desain. Nah, secara keseluruhan, Night Chris
Goonies merupakan film animasi buatan Indonesia yang lumayan bagus dengan beberapa isu yang agak mengganggu. Premis dan cerita dari film ini terbilang cukup unik, menarik dan juga kreatif, serta pengeksekusian jalan ceritanya bisa dikatakan sangat rapi. Penulisan karakternya juga terbilang sangat solid dan salah satu yang terbaik sejauh ini. Penempatan lagu yang pas dan animasinya yang sangat fluid di momen pertarungan memberikan sebuah pengalaman yang cukup membekas buat para penonton. Tapi sayangnya, desain dari karakter utama pada film ini terbilang kurang begitu menarik dan cenderung rada aneh, yang mana ini pastinya bisa membuat para penonton agak kesulitan untuk bisa terhubung sama karakternya. Tapi ya, untungnya film ini masih bisa menghadirkan beberapa karakter antagonis yang memiliki penulisan yang cukup bagus dan juga desain yang sangat kece. Untuk sebuah film animasi yang budgetnya sebesar 18 miliar dan memakan waktu selama 3 tahun, rasanya ini merupakan hasil yang gak begitu buruk. 18 miliar untuk pembuatan animasi di Indonesia bisa dibilang merupakan angka yang cukup besar. Kalau kita hanya melihat dari segi animasi dan visual, memang rasanya 18 miliar ini seperti agak mubazir, karena harusnya dengan budget sebesar itu, mereka bisa memberikan kualitas visual yang lebih bagus lagi. Tapi ya, setelah melihat interviewnya Om Deddy di mana beliau mengatakan bahwa proses pembuatan film ini terbilang sangat berat hingga bahkan membuat banyak sekali karyawan yang keluar dari proyek film ini, rasanya film ini masih layak untuk diterima karena biasanya suatu proyek animasi yang mengalami masalah tersebut seringkali mengalami berbagai isu, terutama di bagian animasinya. Nah, sebelum menutup video ini, gue ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian merasa termotivasi untuk memajukan dunia animasi di Indonesia setelah menonton film ini? Kalau misalnya iya, coba tunjukin diri kalian di kolom komentar di bawah agar Om Deddy bisa melihat bahwa tujuannya dalam membuat film ini bisa dianggap berhasil. Gue nggak tahu sih apakah Om Deddy bakal menonton video ini atau enggak, tapi kalau misalnya iya, gue cuma mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Deddy dan juga krunya karena sudah membuat karya ini dengan tujuan yang sangat mulia. Semoga saja industri animasi lokal kita bisa terus maju dan akhirnya diakui oleh banyak orang. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!